Halo anak-anak ustazah semuanya, selamat datang di video bagian 2. Nah, di video berikut ini ustazah akan menjelaskan bagaimana cara penyerbukan bunga atau bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Silahkan disimak, jangan di skip, karena seperti biasa di akhir kah atau di tengah kah atau di seperempat video ustazah akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, silahkan japri ustazah, akan ustazah berikan nilai tambahan untuk kalian semua. Jangan lupa ya, ingat jangan di skip videonya. Selamat belajar, jangan lupa berdoa. Apa itu penyerbukan? Jadi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari dan menempel di kepala putik. Berikut ini ada berbagai macam jenis-jenis penyerbukan. Nah, yang pertama itu ada jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi, jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu autogami, yang kedua geitonogami, yang ketiga allogami, dan yang keempat hibridisasi atau bastar. Nah, yang kedua yaitu ada jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi, jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ini dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu ada anemogami, yang kedua zoidiogami, yang ketiga hidrogami, dan yang keempat ada antropogami. Nah, apa itu jenis-jenis penyerbukan? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama ada autogami. Autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan contoh penyerbukan yang terjadi secara sendiri. Jadi, penyerbukan itu terjadi di dalam satu tumbuhan atau satu bunga. Jadi, serbuk sari yang ada pada bunga ini akan jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Itulah yang disebut dengan penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan geitonogami. Geitonogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Jadi contohnya itu seperti ini. Penyerbukan geitonogami itu disebut juga dengan penyerbukan tetangga. Jadi, serbuk sari dari bunga satu jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada allogami. Allogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Berikut ini merupakan penyerbukan allogami atau penyerbukan silang. Jadi, benang sari yang berasal dari bunga ini akan jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis. Penyerbukan yang keempat yaitu ada penyerbukan bastar atau hibridisasi. Jadi, penyerbukan bastar atau hibridisasi itu merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Jadi, contohnya itu seperti ini. Benang sari yang ada di bunga ini akan menempel pada putik bunga yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyerbukan bastar atau hibridisasi itu terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis tanaman. Jadi, penyerbukan bastar juga disebut dengan penyerbukan hibridisasi. Nah, yang berikutnya yaitu yang kedua, jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, yang pertama itu ada anemogami.
Anemogami merupakan penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Jadi, ciri-ciri tumbuhan yang mengalami penyerbukan dengan bantuan angin itu, yang pertama, memiliki mahkota bunga berukuran kecil, kemudian yang kedua, bunga tidak berwarna, yang ketiga, serbuk sari kering, ringan dan banyak, yang keempat, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, dan yang kelima, kepala putih terjulur keluar, panjang dan berbulu. Nah, berikut ini merupakan contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya itu pada jagung. Jadi, pada jagung ini ketika angin bertiup, jagung akan melepaskan serbuk sarinya. Jadi, ketika angin bertiup, jagung akan melepaskan serbuk sarinya. Ini merupakan serbuk sari dari jagung. Serbuk sarinya ini akan diterbangkan oleh angin. Serbuk sari ini akan menempel pada putik bunga jagung yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua yaitu ada zoidiogami. Zoidiogami ini merupakan penyerbukan yang terjadi karena bantuan hewan. Ciri-ciri dari tanaman yang dibantu oleh hewan dalam penyerbukannya yaitu yang pertama, warna bunga menarik agar serangga atau hewan lain tertarik untuk melakukan penyerbukan pada bunga tersebut. Dan yang kedua, mahkotanya besar. Yang ketiga, memiliki kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari berlendir. Kemudian yang kelima itu putih tersembunyi dan berlendir. Nah, jadi zoidiogami ini merupakan penyerbukan yang terjadi karena bantuan hewan. Hewan apa saja yang membantu penyerbukan? Yang pertama itu ada bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga ini disebut dengan entomogami. Kemudian yang kedua ada ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Yang ketiga ada chiropterogami atau bantuan penyerbukan dengan kelelawar. Dan yang terakhir ada bantuan siput atau sering disebut dengan malakogami. Nah, berikut ini merupakan contoh penyerbukan entomogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh serangga, yaitu contohnya kupu-kupu. Kemudian yang kedua ada ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Yang ketiga ada chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Dan yang terakhir ada malakogami atau penyerbukan yang dibantu oleh siput. Yang ketiga itu ada hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan yang terjadi karena bantuan air. Ciri-ciri tanaman yang melakukan penyerbukan yang dibantu oleh air yaitu bunganya terendam dalam air, contohnya itu ganggang, teratai, dan hidrilla. Nah, berikut ini merupakan contoh penyerbukan yang dibantu oleh air yaitu bunga teratai. Yang keempat yaitu antropogami. Antropogami merupakan penyerbukan yang terjadi karena bantuan manusia. Adapun ciri-ciri tanaman yang terjadi karena bantuan manusia yaitu yang pertama, serbuk sari dan kepala putih tidak dalam satu bunga. Yang kedua, kepala putih tertutup sehingga kepala putih tidak dapat masuk dan harus dibuka terlebih dahulu. Dan yang ketiga, serbuk sari sulit rontok. Nah, berikut ini merupakan contoh penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Yang kedua yaitu proses penyerbukan. Nah, di sini telah disediakan gambar untuk proses penyerbukan, di mana bagian yang pertama itu disebut dengan kepala putih. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan serbuk sari dan bagian yang ketiga disebut dengan sel telur. Di mana serbuk sari ini merupakan serbuk sari yang sudah masuk ke putik. Nah, berikut ini merupakan proses penyerbukan. Yang pertama yaitu serbuk sari yang berasal dari bunga ini akan menempel pada kepala putik. Nah, ini merupakan serbuk sari yang berasal dari bunga ini. Kemudian serbuk sari tersebut akan menempel dan turun ke putik. Nah, setelah turun ke putik akan menuju ke tempat bakal biji. Nah, setelah itu akan disebut dengan sel telur atau bakal biji atau
bakal tumbuhan baru. Nah, itulah proses penyerbukan pada bunga. Kemudian yang ketiga ada perkembangan biji. Nah, biji merupakan calon tumbuhan baru. Ada dua jenis biji. Yang pertama yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari biji berkeping satu atau monokotil. Nah, di sini Bu Tridi sudah menyediakan gambar dari biji berkeping satu. Jadi setiap bagian-bagian ini memiliki namanya masing-masing. Mulai dari yang pertama yaitu kulit biji. Bagian ini merupakan kulit biji atau bagian yang keluar dari biji itu disebut dengan kulit biji. Kemudian yang kedua yang berwarna biru ini disebut dengan endosperma. Kemudian yang ketiga bagian yang ditunjuk oleh anak panah ini disebut dengan kotiledon. Bagian ini disebut dengan calon batang dan bagian yang ditunjuk anak panah yang terakhir ini disebut dengan calon akar. Kemudian yang kedua yaitu biji berkeping dua atau dikotil. Berikut ini merupakan contoh gambar biji berkeping dua atau dikotil. Nah, bagian terluar yang berwarna coklat ini disebut dengan kulit biji. Dua kepingan ini dan ini disebut dengan kotiledon. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ini disebut dengan calon batang. Kemudian yang menempel ini disebut dengan calon akar. Adapun contoh tumbuhan biji berkeping satu yaitu jagung, padi, pisang, kelapa, nanas, dan lain sebagainya. Adapun contoh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil yaitu kentang, singkong, cabai, tomat, durian, dan lain sebagainya. Nah, itu dia video penjelasan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi ada dua video ya yang Ustazah jelaskan untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk video tahap ketiga nanti Ustazah akan memberikan video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Di video awal sudah disinggung tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan Ustazah jelaskan pada video kloter ketiga. Silahkan ditunggu.